K-Dot alias Kendrick Lamar baru aja melakukan performance halftime di Super Bowl Amerika 2025 dan ternyata dia melakukan sebuah tindakan kriminal yang cukup parah, yaitu adalah assassination of Drake. Hah? Ngebunuh Drake? Maksudnya gimana tuh, No? Yes, banyak orang merangkum apa yang terjadi di Super Bowl ini adalah Drake dibunuh sama Kendrick Lamar. Dan tentu saja itu adalah kiasan, bukan berarti ditusuk beneran atau gimana. Tapi yang mungkin bisa didefinisikan ke bahasa Indonesia, pembunuhan karir, fame, atau reputasi. Kenapa ini besar banget, No? Kenapa ini diomongin di internet, No? Bahkan sampai banyak orang bikin reaction, bikin meme-nya dan lain-lain. Emang apa sih itu Super Bowl dan kenapa tiba-tiba Kendrick di sana dan ada apa dengan Drake dan Breaking news, Kendrick Lamar just shot and kill rapper Drake in the middle of the stadium. Ya, tapi itu lagi-lagi bercandaan ya, atau ungkapan ekspresi bahwa Drake baru aja didor-dor karirnya atau mungkin reputasinya sama K-Dot. Buat yang belum tahu, beef ini udah berlangsung cukup deket ya, maksudnya nggak jauh-jauh amat. Tapi mungkin ada yang di belakang dibawa-bawa, tapi puncaknya itu nggak jauh-jauh amat dari sini, yaitu tahun lalu. Jadi konfliknya antara Drake sama Kendrick Lamar adalah bikin lagu sindir-sindiran atau bahasa kerennya diss track. Diawali dari lagu yang ngasih tahu ada The Big Three di dunia hip hop ya, bukan Naruto, Bleach sama One Piece, tapi The Big Three di dunia hip hop rap. Dan abis itu Drake meresponnya dengan no, there is only Big Me, alias nggak ada Big Three, cuma ada dia yang paling hebat. Dan tereskalasi terus dengan perjalanan diss track, balas diss track, balas diss track, balas diss track, sampai akhirnya berhenti di They Not Like Us dari K-Dot. Gue udah bikin sedikit brief singkatnya dan simpelnya, kalau kalian mau tontonin ada yang thumbnailnya kayak gini. Jadi diss track K-Dot terhadap Drake ini populer banget, rame banget, dan banyak orang dengerin, banyak orang ngikutin, bahkan mungkin sampai yang nggak terlalu gimana-gimana sama dunia hip hop rap, bahkan sampai suka lagunya, bahkan sampai menangin beberapa award. The Grammy goes to Not Like Us, Kendrick Lamar. Jadi saking populer dan bagusnya, kayaknya udah menjadi pilihan yang tepat untuk seorang K-Dot itu manggung di halftime Super Bowl. Nah, pertanyaannya adalah, ini Super Bowl tuh apa sih, No? Di Amerika diomongin mulu, tapi kenapa di Indonesia nggak ada, atau bahkan mungkin di negara-negara lain nggak ada? Sebenarnya mereka itu ngapain sih? Gue akan jelaskan pakai sedikit bahasa wibu ya, maaf kalau pada nggak terima gitu. Mungkin lu pada yang fans Super Bowl banget di Amerika bisa bantu menjelaskan atau bahkan mengkoreksi dan mengkritisi penjelasan gue. Ya akan gue terangkan ini ya di kolom komentar di bawah. Jadi Super Bowl ini adalah pertandingan besar yang di kalau generasi gue dulu bilangnya rugby ya, tapi ternyata rugby dan American football itu beda. American football itu apa? Gampangnya nonton Ice Shield 21 ya. Intinya adalah permainan sepak bola kaki yang penggunaan kakinya untuk nendang bola itu paling jarang dilakuin di pertandingan tersebut. Olahraga ini identik dengan tabrak-tabrakan badan, body-bodyan, dan bikin formasi, lempar-lemparan bola, lari nangkep bola, dan touchdown. Nah, pertandingan ini mempertemukan dua juara antara AFC yang ada di Liga AFC itu juara siapa, sama NFC yang di Liga NFC ini juara siapa, terus berantem di Super Bowl. Bedanya AFC sama NFC apa? Gue bingung. Tapi kayaknya seperti dua kejuaraan yang berbeda deh. Kayak gue ngebandingnya tuh kayak, ini correct me lagi-lagi, correct me if I'm wrong ya. Gue tuh ngebayanginnya kayak dua liga yang berbeda, sama-sama main sepak bola misalnya gitu. Nah, juara liga, misalnya liga ini sama liga ini juara kan, juara siapa? Nah, ini juaranya diadu lagi gitu. Dan ini memang adalah acara yang secara turun-temurun itu paling banyak ditonton sama warga Amerika. Semua orang dari semua kalangan, mau masih muda, tua, baru nikah, belum nikah, baru lahir, itu kayak satu keluarga dikumpulin di ruangan tengah untuk nonton Super Bowl ini. Itu udah tradisi banget. Dan tentu saja secara live, mau dari TV, mau dari streaming, atau mungkin lagi di jalan pada nonton. Di stadiumnya aja itu hampir 60.000 orang yang nonton, dan dari TV-TV dan internet itu bisa ngumpulin sekitar 100 juta penonton. Jadi kasarnya memang ini adalah acara yang ditonton oleh hampir seluruh masyarakat Amerika. Dan bayangin, acara yang hampir ditonton sama seluruh masyarakat Amerika itu memberikan panggung terhadap K-Dot untuk menyanyikan satu lagu yang ngasih tahu bahwa lawan gua yang namanya Drake, I heard you like them young. Jadi kalau disingkat dengan kasar, K-Dot ngatain Drake dan didengarkan oleh seluruh masyarakat Amerika, dan masyarakat Amerika itu ikut mengatain bareng alias nyanyiin bareng, apalagi pada saat sebuah lirik yang paling paling ikonik dari lagu tersebut adalah A minor. Fun fact, kalau kalian lihat waktu K-Dot perform itu dia pakai kalung, dan kalungnya itu bertuliskan A, dan itu A kecil. Maksudnya apa? Ya, itu
A minor. Jadi ini benar-benar sesuatu yang benar-benar banyak orang itu bilang kalau ini pembunuhan atau karir terakhir dari Drake gitu. Bahkan sampai ada pesan terakhirnya game over Drake, selesai. Tapi ternyata hal ini tidak berhenti sampai di situ karena ternyata beberapa orang masih ngebelain Drake dengan argumen yang sedikit pedas dan menyelekit mungkin, tapi silakan kalian nilai. Ada Twitter yang mendapatkan hampir 10.000 retweet bilang, "This is real life, not Twitter. People don't know who Kendrick is. Instead of him using the stage to properly promote his music and introduce himself to new fans, he made the biggest moment of his career about Drake. #obsessed." Pertama dia mau ngasih tahu kalau ya di Twitter tuh pada ngebelain K-Dot gitu, tapi di real life lihat nggak ada yang nyanyiin lagu lu, nggak ada yang tahu lu. Ini panggung baru buat lu ditonton sama hampir seluruh masyarakat Amerika. Lu malah gunain kesempatan ini untuk ngomongin Drake. Terus tiba-tiba kayak ada hashtag, wah lu obses banget kayaknya sama dia. Itu ya silakan lu nilai argumennya apakah masuk akal atau kayak ya elah. Dan dia nunjukin video gitu untuk kasih tahu kalau penontonnya di situ tuh ya kayak nggak pada nyanyi bareng gitu karena nggak tahu lagunya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Setuju nggak sama akun Twitter ini yang bilang kalau ya orang-orang pada ngomongin Drake versus K-Dot dan belain K-Dot di internet doang. Di real life, nobody know K-Dot. Bahkan ada beberapa konten kreator yang menurut gue cukup gak penting. Tiba-tiba kayak bikin video motivasional gitu yang kayak, wah ini editannya AG nih yang keren banget. Untuk cuman bilang bahwa Drake is better than K-Dot. Very glad we don't need to pretend anymore. Drake is better than Kendrick Lamar. Selain Sniko yang nyebelin, ada juga Poki, seorang streamer juga yang mungkin favorit kalian semua. Itu ngebelain K-Dot, bilang bahwa emang pada nggak nyanyi ya karena mereka white. Nah ini ada kontroversi lagi nih. The people that I saw with this take the most were white men. Ain't nothing wrong with being a white man. That's not the point. My point is that, you know, I feel like if you watched his performance and really took it in, you'd be like, there are some underlying messages that the performance is trying to convey, especially during Black History Month. So you sitting there, again, respectfully, whatever, being like, oh, I don't think he deserved it. It's just like, stop, please, please. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Disclaimer, sekali lagi gue bukan orang yang penikmat hip-hop atau rap dan ngikutin banget. Gue ngebahas ini karena ada di internet dan hampir seluruh orang di internet ngomongin. Jadi gue bahas semampu gue. Dan tentu saja gue bisa jadi ada kesalahan atau ada kekurangan informasi. Buat teman-teman yang lebih ngerti atau bahkan salah satu fans Drake or K-Dot bisa tambahin informasi di kolom komentar di bawah. Dan bahkan gue mengencourage kalian untuk daripada komen doang coba bikin videonya. Lu pikir aja pendek buat TikTok, buat Instagram untuk nge-recap. Gue rasa akan lebih bagus daripada gue videonya. So, komen di bawah atau bikin videonya ya. Yang tadi yang gue bahas bukan expertise gue, tapi sekarang gue akan bahas yang expertise gue tentang marketing dan iklan. Fun fact, tau nggak kalian kalau misalnya K-Dot perform di Super Bowl itu nggak dapet bayaran? Yes, artis yang manggung di Super Bowl itu nggak dibayar sama sekali sama Super Bowl. Mereka perform, ya udah, perform aja, nggak dapet honor, nggak dapet gaji, nggak dapet duit. Ya udah turun panggung selesai. Tapi bukan berarti nggak dibayar sama sekali ya. Minimal semua biaya produksinya itu ditanggung sama Super Bowl, tapi ya lu nggak dapat gaji gitu dari Super Bowl. Kenapa? Karena di sini bisnis dan ekonomi nih. Si Super Bowl itu punya penawaran yang nggak bisa ditolak sama berbagai macam artis yang mau perform di Super Bowl, yaitu adalah panggung terbesar di Amerika yang ditonton sama hampir seluruh household di Amerika. Yang dimana itu adalah marketing gila-gilaan yang udah jelas banyak banget orang itu sukses gara-gara hal tersebut. Salah satunya adalah Rihanna, Snoop Dogg, dan lain-lain. Dan hampir seluruh artis di sana yang udah tampil dari Super Bowl itu streamingnya naik, penjualan lain-lainnya naik. Pokoknya bener-bener menjadi panggung marketing, bukan panggung cari duit. Makanya kalau misalnya kita mau balik ke komentar orang-orang, yaitu si K-Dot lagi memarketingkan dirinya di depan berbagai macam household di Amerika untuk ngenalin dia kembali sebagai rapper yang mungkin belum diketahui banyak orang atau generasi-generasi baru. Tapi kalau menurut kalian gimana? Itu fair apa enggak? Komen di bawah. Dan ya, itulah yang bisa gue sampaikan dari recap apa yang terjadi di Super Bowl dan bagaimana internet meresponnya. Masih banyak yang belain Drake juga, banyak juga yang masih belain K-Dot. Dan tapi itulah pertarungan yang terjadi di Super Bowl dan informasi-informasi mengenai Super Bowl yang mungkin kalian belum tahu dan kalian jadi lebih tahu. Kalau kalian suka sama pembahasan entertainment di Amerika seperti ini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.